Bayangkan, sebuah abad yang hilang, 100 tahun yang terhapus dari catatan sejarah dunia. Tak ada arsip, tak ada dokumen, dan bahkan mereka yang tahu dilarang berbicara. Satu-satunya jejak adalah reruntuhan kuno dan bahasa misterius yang tak bisa dibaca sembarang orang. Itu bukan dongeng. Itulah Void Century abad kehampaan dalam kisah One Piece, anime dan manga, karya Eiichiro Oda. Namun semakin dalam kita menyelami dunia One Piece, semakin terasa bahwa kisah ini bukan sekadar fiksi. Banyak teori meyakini bahwa Oda terinspirasi dari peristiwa sejarah dunia yang nyata, bahkan dari hal-hal yang masih menjadi misteri bagi ilmuwan modern. Pertanyaannya, apakah Void Century benar-benar fiksi? Ataukah ia adalah cerminan dari sebuah kebenaran yang terlupakan? Bab 1. Apa itu Void Century? Void Century adalah periode 100 tahun yang terjadi sekitar 800 sampai 900 tahun sebelum alur utama cerita. One Piece dimulai. Di masa ini, sejarah dunia tiba-tiba menghilang. Pemerintah dunia World Government yang berkuasa melarang semua bentuk penelitian terhadap abad ini. Bahkan mereka yang mencoba menggali fakta Void Century dihukum mati. Satu-satunya petunjuk berasal dari poneglyph, batu besar berisi tulisan kuno yang tersebar di seluruh dunia. Hanya segelintir orang seperti Nico Robin yang mampu membacanya. Di dalamnya tersembunyi nama kerajaan besar yang telah dihancurkan oleh pemerintah dunia, sebuah kerajaan yang menjadi kunci dari kebenaran sejarah yang sengaja ditutupi. Bab 2. Inspirasi dunia nyata. Sejarah yang dihapus. Banyak sejarawan dan penggemar One Piece percaya bahwa Void Century memiliki kemiripan mencolok dengan masa-masa sejarah dunia yang hilang atau sengaja dihapus. Mari kita telusuri beberapa di antaranya. Pertama, Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan terbesar di dunia kuno ini dibakar dan dihancurkan, menghancurkan ribuan manuskrip dari Mesir, Yunani, India, dan Persia. Sama seperti Void Century, peristiwa ini menghapus pengetahuan besar dari masa lalu yang tak pernah bisa dipulihkan. Kedua, peradaban Atlantis. Menurut Plato, Atlantis adalah peradaban maju yang tenggelam dalam semalam. Seperti kerajaan kuno dalam Void Century, Atlantis digambarkan sebagai bangsa besar dengan kekuatan luar biasa yang pada akhirnya musnah dan hanya meninggalkan mitos. Ketiga, kolonialisme dan penghapusan budaya. Sejarah juga mencatat bagaimana kekuatan kolonial di masa lalu menghapus sejarah bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Seperti pemerintah dunia, mereka menghancurkan naskah-naskah kuno, mengganti bahasa lokal, dan memonopoli sejarah dari sudut pandang mereka. Keempat, Ramayana dan Mahabharata. Dalam kitab kuno India, dikisahkan tentang kerajaan besar yang memiliki pesawat Vimana, senjata pemusnah massal, dan kekuatan yang melampaui zaman. Banyak teori konspirasi menyebut ini sebagai teknologi kuno sangat mirip dengan senjata kuno dalam One Piece seperti Pluton dan Uranus. Bab 3. Joy Boy dan Mesias yang terlupakan dalam dunia One Piece. Sosok misterius bernama Joy Boy muncul dalam catatan poneglyph. Ia adalah simbol harapan, pengantar janji, dan tokoh yang seolah mewakili masa lalu yang penuh kemuliaan. Namun ia juga sosok yang gagal memenuhi janjinya untuk membawa dunia ke era yang baru. Perumpamaan ini mirip dengan berbagai kisah mesianik dalam mitologi dan agama. Joy Boy seperti sosok pembawa damai, namun terhalang oleh sistem besar dan akhirnya namanya dikubur. Apakah Joy Boy dalam One Piece mencerminkan tokoh-tokoh nyata dalam sejarah yang perjuangannya dilupakan karena kuasa penguasa? Bab 4. Ancient Weapons dan teknologi yang luput zaman. Dalam Void Century, dikatakan terdapat 3 senjata kuno, Pluton, Poseidon, dan Uranus, kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Dalam dunia nyata, teori-teori futuristik juga menyebutkan bahwa peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, hingga Atlantis memiliki teknologi yang sangat maju. Beberapa teori percaya bahwa piramida, Stonehenge, dan struktur misterius lainnya dibuat dengan teknologi yang hingga kini belum bisa dijelaskan. Apakah mungkin peradaban kuno dalam sejarah manusia pernah mencapai titik kejayaan, namun musnah dan dilupakan seperti Void Century? Bab 5. Enigma pemerintah dunia dan replikanya. Dinyata pemerintah dunia dalam One Piece membentuk narasi tunggal tentang sejarah. Mereka menyebarkan sejarah versi mereka dan memusnahkan semua yang bertentangan. Lalu, adakah sistem serupa di dunia nyata? Beberapa pengamat membandingkannya dengan Imperium Romawi yang mengganti banyak sejarah lokal dengan sejarah Romawi. Organisasi global modern yang dianggap memiliki kontrol besar terhadap narasi media dan sejarah. Bahkan, ada teori yang menyebut bahwa sejarah
Sebelum 1000 Masehi, banyak yang dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk tujuan kekuasaan. Konsep penghapusan sejarah dan pembentukan narasi tunggal bukanlah hal asing dalam sejarah manusia. Bab 6. Laugh Tale dan pencarian kebenaran pulau terakhir di Grand Line. Laugh Tale dipercaya menyimpan kebenaran tentang Void Century. Tempat ini adalah simbol dari pencarian manusia akan kebenaran sejati, di mana hanya mereka yang berani, konsisten, dan tidak menyerah yang akan sampai. Dalam dunia nyata, kita pun sedang menelusuri Laugh Tale kita sendiri. Banyak rahasia sejarah, sisa peradaban kuno, dan jejak teknologi purba yang tersembunyi di dasar laut, di gurun pasir, atau di reruntuhan tua, menunggu untuk ditemukan dan diceritakan kembali. Bab 7. Mengapa Void Century penting? Void Century dalam One Piece bukan sekadar cerita fiksi. Ia adalah kritik sosial, refleksi sejarah, dan metafora tentang bagaimana kebenaran bisa dikubur oleh mereka yang berkuasa. One Piece mengajak kita berpikir, sejarah siapa yang sedang kita pelajari sekarang? Siapa yang menulisnya? Dan apa yang telah disembunyikan dari kita? Di dunia One Piece, Luffy dan krunya bukan sekadar pemburu harta, tetapi penantang sistem yang membungkam sejarah. Mereka mewakili jiwa manusia yang tak mau tunduk pada narasi palsu dan terus mencari kebenaran meskipun penuh bahaya. Di dunia nyata, kita juga diajak untuk tidak pasrah pada sejarah versi tunggal. Kita hidup di zaman di mana informasi dan disinformasi bisa bercampur. Maka menjadi penting bagi kita untuk terus mencari, membaca ulang sejarah, dan membuka mata pada kemungkinan bahwa banyak kebenaran yang belum terungkap. Jangan biarkan kita hanya menjadi penonton dalam cerita yang ditulis oleh para pemenang. Jadilah penjelajah, pemikir, dan pencari seperti para kru topi jerami. Karena, seperti kata Oda, The One Piece is real, dan mungkin sejarah sejati juga nyata. Hanya saja belum kita temukan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.